Shalom. Shalom. Selamat malam, selamat datang Bu Justisia dan saudara-saudari terkasih di persekutuan doa keluarga besar Tuasebio malam hari ini. Firman akan dibawakan oleh Ibu Justisia dengan tema pertobatan hati, di mana pada masa Prapaskah kita akan membereskan hati-hati kita ya, supaya kita layak untuk bersama-sama Yesus bangkit. Pada malam hari ini kita mengucap syukur dan terima kasih kalau pada malam hari ini kita boleh berkumpul bersama, itu adalah suatu anugerah daripada Tuhan. Amin. Nah, malam hari ini kita mau bersuka cita, kita mau meninggalkan segala beban masalah kita mau masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Mari kita nyanyikan, kita bangkit berdiri, satukanlah hati kami. Silakan duduk. Sebelum kita lanjut acara ini, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas hari-hari indah yang telah kami lalui bersamamu. Pada malam ini, saat ini, di tempat ini, kami bersekutu untuk bersuka cita, berdoa, menyembah, berterima kasih dengan mengangkat pujian-pujian untuk menyenangkan hati-Mu. Berkati segala peralatan yang ada agar dapat berfungsi dengan baik. Berkati agar acara persekutuan doa ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebagai ungkapan rasa syukur kami persembahkan pujian ini.
selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan menjadikan, Dia jadikan semua. Siapa di antara kita yang pernah merasakan kebaikan Tuhan? Lambaikan tanganmu. Tuhan kita luar biasa. Kasih Tuhan begitu besar. Bila saat ini doa-doamu belum dijawab, izinkan Tuhan bekerja. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Dia beri yang terbaik dengan caranya di waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih ya Bapak, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau curahkan sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Bagi Bapak Ibu yang mau memanjatkan ucapan terima kasih, dipersilakan. Terima kasih ya Bapak untuk napas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam segala kegiatan dan aktivitas yang boleh kami lakukan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, kalau pada malam hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya ya Bapak. Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Bapak.
Ya Bapa yang baik, begitu banyak rasa terima kasih ya, yang mungkin belum dapat kami ungkapkan saat ini. Kami percaya Engkau tahu kedalaman hati kami. Kami tahu Engkau tahu apa yang kami mau ungkapkan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Yes. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi buat Tuhan kita, mau menari-nari buat Tuhan kita. Amin. Karena Tuhan Allah kita ada Allah yang perkasa. Yes. Yang percaya bilang amin. Amin. Mari kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan, dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaib Kau Yesus. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, segala kuasanya tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, Sekarang sampai selamanya. dulu, sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Tuhan. Kau Tuhan, dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Sorak buat Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan kita, Dia gunung batu dan mazmur kita, hanya padanya kita. Ayo semangat, jangan lemah. Senyumnya.
luar biasa, amin. Silahkan duduk. Sudah memuji, sudah mengucap syukur, sudah luar biasa, kita sudah joget-joget buat Tuhan juga. Sekarang kita sekarang mau menyembah. Kita persiapkan hati kita arahkan hati kita, pikiran kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita mau menyembah. Kita sembah Tuhan. Tuhan kita, Raja kita, Dia yang termulia di bumi dan di surga. Tuhanku, Kaulah Tuhan kami yang kami sembah, kami puji, kami muliakan pada malam hari ini. Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di surga. ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. sungguh Tuhan, kami datang anak-anak-Mu pada malam hari ini, datang ke hadapan-Mu untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau izinkan kami pada malam hari ini datang masuk dalam hadirat-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Bapak Ibu, mari kita bangkit, kita mau menyembah Tuhan, kita nyanyikan Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja, Tuhan, Kaulah Raja. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sekali lagi Kaulah Tuhanku. Benar Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di dalam hidup kami, Engkau yang layak kami sembah, kami puji dan muliakan Tuhan. Kau yang termulia di bumi dan di Sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji,
lembut. Biarkan umat yang menyembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan yang lembut. Ungkapkan isi hatimu, sembah Tuhan di hadapan Yesus. Yes. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari kita bersama-sama mengangkat ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku puji, ku muliakan namamu. terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih. Kami sembah, kami muliakan di sepanjang hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Allah yang telah memulihkan kami. Terpujilah atas segala kebaikan di dalam hidup kami. Allah yang telah menyembuhkan, Allah yang telah memberkati kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kau yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di sepanjang hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau di sepanjang hidup kami. Kau yang layak kami sembah.
Marilah anakku, datanglah yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi engkau kelegaan. Carilah wajahku, disitulah engkau akan menemukan jawabanmu. Jangan ragu dan jangan bimbang. Melangkahlah terus, aku menyertaimu. Peganglah tanganku, tak sedetik pun aku akan tinggalkan. Terima kasih Bapa yang baik atas lawatanmu pada malam hari ini bagi kami semua anak-anakmu yang hadir pada malam hari ini. Engkau tahu Tuhan, setiap hati kami pribadi masing-masing, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Urapi hati kami Tuhan, agar kami pantas, layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa atas segala kasih-Mu di dalam hidup kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang dia bawakan anak-Mu, Ibu Yustisia. Biarlah Tuhan urapi anak-Mu, sehingga apa yang disampaikan kepada kami semua itu benar-benar berkenan kepadamu. Berkati Ibu Yustisia, biarlah urapan-Mu yang terjadi, dan arahkan juga hati kami anak-anak-Mu yang mendengarkan. Arahkan hati kami, pikiran kami, untuk boleh mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Beracaralah Tuhan, anak-anak-Mu siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, apa kabar? Selamat malam. Kayaknya nggak semangat banget deh. Dibikin buka satu lagu ya. Lagu apa nih yang hilang? Lagu apa yang kira-kira yang biar semangatnya? Kayaknya kalau saya ngomong 10 menit tidur deh. Hah? Apa ya lagu? Pujian, satu pujian ya. Apa coba lagu apa Mbak? Ibu? Hah? Oke, saya bisa nyanyi ya. Ya. Tuhan Yesus baik gitu. Oke, tapi saya nggak bisa cingkrak-cingkrak ya. Sekarang semangat ya. Yang tidur bangun.
Nanti kalau enggak saya nyanyiin loh. Nyanyiin. Iya. Istirahat. Mau enggak lagu-lagu itu? Tuhan berikanlah istirahat. Enggak mau kan? Nah sekarang bangun semua. Ayo bangun, kita seger. Soalnya kita nih mau merenungkan. Saya enggak mau banyak-banyak firman, kita mau merenungkan ya. Nah, satu, saya enggak bisa cingkrak-cingkrak, tapi kita mau nyanyi dengan semangat. Kita merasakan Tuhan kasihnya enggak berkesudahan. Kalau kita baru gumul baru merasakan, kalau tenang-tenang aja nggak begitu merasakan. Syukuri ya. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi Berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siapa yang baik? Tuhan Yesus baik, yes. Tuhan amat baik untuk selama-lamanya. Siapa? Yes, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mana? Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berhenti dulu. Semua sehat semua? Sehat. Sungguh menyadari nggak Tuhan Yesus baik? Sungguh kalau sakit baru merasakan. Baru bisa mengatakan kalau dikasih sembuh, Tuhan Yesus baik. Semua sehat loh. Sekarang bersemangat ya. Amin. Tuhan Yesus baik yang keras. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Semangat. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Nanti saya jadi singer deh. Nyanyi ya. Tuhan berikanlah. Pasti nggak mau semua? Ya, oke. Teman-teman, saudara-saudari terkasih, mungkin nggak usah pakai perkenalan lagi ya. Udah beberapa kali bosen. Ini lagi. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, kalau perkenalkan, nama saya Justisia. Saya diutus melalui PD PKK Santo Lukas Medis. Kemudian saya seorang ibu dari 1 orang putri. Nanti saya bilang kenapa Tuhan Yesus baik. Saya kalau mengatakan Tuhan Yesus baik, gak cukup karena Tuhan Yesus teramat baik. Nanti di akhir saya kasih sesinya, saya baru mengalami kebaikan Allah. Melewati kira-kira hampir 1,5 tahun bergumul. Air mata tidak habis, tidak henti-hentinya. Makanya saya bilang Tuhan Yesus baik. Ketika kita memuji, memuliakan Tuhan, satu persatu kata-kata kita resapi. 1000 kata-kata kagum kita enggak cukup mewakili kebaikan Allah ya. Karena uang kita segunung pun tidak akan bisa memberikan, tidak ada kuasa apapun, kuasa itu di tangan Allah. Ketika sakit, kesembuhan itu hanya di tangan Allah. Ketika kita sedang bergumul, jalan keluar itu di tangan Allah. Uang segunung percuma. Koneksi semua kita kenal percuma. Kita cukup punya koneksi kepada Allah. Satu. Ya. Oke. Sebetulnya
pewartaan saya malam ini hanya ingin mengukuhkan namanya APP. APP kita tahun ini luar biasa. Bahkan judul yang saya pakai Galatia 2:20. Apa coba boleh di-share? Nih ya, Galatia 2:20. Itu apabila kita sudah menggenapi APP 1-4. Nah, makanya ambil ini nih ya. Baca pelan-pelan. Di lingkungan sudah sampai berapa APP-nya? Oke, nggak apa-apa. Saya rangkumin supaya besok keempat, udah tahu maunya gitu ya. APP pertama judulnya itu pertobatan hati. Kalau kita bertobat, hati kita bertobat, pertobatan kita tuh yang paling pertama kita mengetahui yang jadi saksi adalah keluarga terdekat kita. Yerusalem kita yang jadi saksi. Oh, mamiku sekarang enggak marah-marah lagi. Oh, papi sama mamiku enggak perang Baratayuda lagi. Oh, papiku enggak jutek lagi. Biasanya awal pertengkaran ketika satu bersuara, satu ditanggapi. Atau sensi atau dan lain sebagainya lah. Kalau satunya berhenti aja. Bayangin kita kalau ngomong sama tembok, berapa lama kita bisa tahan? Nah, pertobatan hati pertama kali yang bisa merasakan adalah Yerusalem dulu, orang-orang sekitar kita. Kalau kita masuk pelayanan pun kita berubah, yang merasakan pertama kali adalah orang-orang rumah. Bahkan kucing juga bisa merasakan. Biasanya dia jadi saksi, kan banyak di YouTube. Kalau tetangganya berantem, kucingnya ngintip. Ya benar kan? Mungkin kalau kita lagi berantem, kucingnya ngintip loh. Nah ketika kita sudah nggak berantem, kucingnya sudah nggak perlu ngintip lagi. Nggak perlu nguping. Bahkan kucing pun bisa jadi saksi ketika kita sudah diubah Tuhan. Ya. Sesi kedua, pertobatan itu membawa berkat. Ketika kita sudah berubah, hati kita sudah dirubah. Yang tadinya pelit, sudah enggak pelit. Tadinya sensi, ya sudah berkurang sensinya. Tadinya jutek, udah berkurang jutek. Ini contohnya saya ini. Ini awal ketika saya mulai pelayanan, berarti pertama Yerusalem dulu yang dirubah. Mungkin anak melihat maminya jutek jadi tidak jutek. Saya ini orang perfeksionis, jadi segala sesuatu ibaratnya kalau posisi tempatnya harus di tempat persis lagi. Kalau enggak pun saya rasa enggak puas. Nah awalnya adalah seperti itu. Perfeksionis, kalau enggak di tempatnya tuh rasanya enggak bisa tidur deh. Merubah ini pun, ini butuh waktu loh, butuh proses. Akhirnya menjadi tidak masalah. Tentu anak-anak dan mungkin juga pembantu merasa lebih, ibu enggak seperti dulu lagi. Dulu mungkin kalau gelas yang warnanya hijau enggak di tempat kiri, dia enggak suka, maunya di tempat yang kiri. Oh habis hijau merah. Nah sangat prinsip enggak enak kan yang seperti itu. Ketika saya berubah, pertama kali tentu keluarga yang merasa berubah. Kedua, lingkungan. Tadinya kan enggak mau ikut acara lingkungan, males deh. Males, akhirnya aktif dalam lingkungan, akhirnya masuk dalam komunitas, akhirnya dan banyak hal. Yerusalem, Galilea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Ke ujung dunia ini misalnya saya pelayanan di Medan, boro-boro dulu bisa mikirin pelayanan di Medan. Di lingkungan aja males, baksos aja males. Nah kemudian kami bisa ke Samaria, pelayanan kepada orang-orang yang berbeda keyakinan. Misalnya ke panti jompo yang bukan agama Katolik, pelayanan. Nah ketika kita berubah, pertobatan hati, Yerusalem kita merasakan, lingkungan juga merasakan, menjadi berkat. Nah ini kan tujuan kita adalah perutusan kita itu menjadi berkat. Menjadi berkat itu sendiri loh, memberkati dan jadi berkat itu sendiri. Ya,
Yang ketiga adalah kita berbagi dalam dunia digital. Ya salah satunya, ya kendalikan tangan. Kalau nggak perlu nggak usah komen. Kalau udah komen, salah komen, koreksinya susah loh. Geger mau orang tuh koreksinya susah, mending kendalikan tangan. Saya biasanya kalau grup-grup yang saya tidak terlalu berkepentingan, saya masukkan ada yang namanya di luar chat, disimpan di belakang chat. Jadi aktivitas itu enggak mengganggu. Jadi pakai kunci chat. Nah, misalnya salah satunya gitu, jadi kita enggak terganggu. Mungkin teman kita lagi ngomongin tas Hermes, waduh gua enggak bisa beli Hermes. Nah kalau disimpan kan enggak ganggu ya. Sebodoh amat saya enggak mampu beli, ya sudah, daripada dengerin kepengen, enggak ada kemampuan, panas. Nah itu salah satunya adalah efek negatif dari dunia digital adalah FOMO. Kita merasa kalau tidak ikut mode, stres, gelisah. Apalagi kalau kita punya komunitas, nanti kumpul ya, pakai, apalagi kalau Natal, pakai topi Sinterklas, warnanya merah, bajunya merah. Saya tuh paling sebel. Aduh, ketemu pakai baju hijau nggak punya, harus beli kan? Topi Sinterklas, selam ininya warna hijau. Aduh, nah seperti itu. Ini lagi sih sederhana, bisa beli. Kalau bilang, ayo kita sama-sama pakai tas merah. Ya, teman si A tas merahnya merek, kalau saya tas merahnya 100.000. Datang malu, nggak datang bagaimana? Nah itu kan kalau kita prinsipnya takut kalau tidak ikut model, gawat. Nah itu media sosial kita harus pinter-pinter memilah, pinter-pinter bagaimana kita hadir menjadi berkat enggak, atau justru membawa kegelisahan bagi orang. Itu yang ketiga. Yang keempat, 1, 2, 3, 4 tutup, titik closingnya adalah di 4. Contohnya apa? Paulus. Kita bercerita tentang Paulus ya. Awal mula Paulus siapa sih? Seorang yang mengejar-ngejar orang-orang yang orang bilang jalan terang, yaitu pengikut Kristus. Dikejar-kejar, ditangkap, dijebloskan, dihadapkan ke dalam pengadilan, dijebloskan, bahkan mungkin dibunuh. Terakhir dia membawa surat kuasa dari imam besar untuk ngejar-ngejar pengikut Tuhan sampai Damsyik. Jadi di rumah-rumah ibadah tuh didatengin pakai surat kuasa, ditangkepin. Belum sampai ke Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Allah, dia berubah. Butuh 3 hari 3 malam dia buta dan selama itu tidak makan, tidak minum, artinya puasa kan. Nah, kita semua sudah berjumpa enggak dengan Tuhan? Harus bilang sudah ada Tuhan di dalam hati kita, hidup kita melalui sakramen? Apa enggak sadar? Ayo. Ada enggak Tuhan Yesus di dalam hatiku? Tidak ada keraguan lagi ya. Tuhan Yesus ada di sini ya. Ya. Nah, Paulus mengalami perjumpaan dan ketika itu dikatakan dia mengalami perubahan 180 derajat, jangan 360 loh. Kalau 360 dari sini balik lagi. Dia 180, jadi berubah total. Jadi arahnya dari ini kebalikan. Ya, jadi kalau ini ya saya berubah begini, berubah hidup barunya, orang istilahnya kalau orang karismatik namanya metanoia, berubah total, berubah hidup baru. Itulah dari yang mengejar-ngejar akhirnya dia justru bersaksi bagi Kristus. Kita tahu sejarah dari Paulus, terakhir dia mati di salib. Tidak kurang dia didera, masuk penjara, disiksa, begitu banyak pengalaman tidak mengenakan ketika dia bersaksi bagi Kristus. Tobat kan dari
A menjadi kebalikannya. Amin. Ya, bukan B. Jadi A jadi kebalikannya. Itu yang diharapkan gereja, bahwa kita bertobat, kita berubah menjadi manusia baru seperti Paulus, yang bukan lagi aku yang hidup. Artinya apa? Paulus berubah dan dia menyalibkan hidupnya oleh Allah, disalibkan kepada Kristus, untuk Kristus, bagi Kristus. Ya. Jadi ketika itu hidup Paulus bukan lagi Paulus yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Inilah artinya apa? Ketika kita bertobat, kita sudah menemukan wajah Allah. Kalau dulu saya merasa hidup saya tidak punya arti, ketika saya bertobat, saya menemukan ke arah mana saya harus pergi. Pandangan saya ke arah mana, sudah terarah. Dulu mungkin enggak, tapi ketika saya sudah bertobat dan menemukan hidup baru, saya tahu kepada siapa aku hidup, saya tahu bagi siapa aku hidup. Contoh ya, ketika saya belum bertobat, punya masalah, ya, masalah rumah tangga biasa, teman bilang, yuk pergi di sana tuh, ada encim pinter, diajakin ke daerah Tangerang, ya, selalu mencari jalan pintas, lupa bahwa penyelenggaraan dan kuasa hanya di dalam Allah. Waktu itu saya nggak tahu, meskipun sudah tahu Katolik dari kecil, tapi ketika hati kita belum tertanam, belum terarah, tidak, dibawalah saya pergi ke orang pinter. Sebetulnya orang pinter itu orang bodoh ya. Orang pinter itu adalah encim-encim yang pakai, dia punya ranjang kecil, di situ banyak boneka. Saya kalau dengerin serem loh. Jadi itu anak-anak yang mati belum sempat lahir, rohnya diambil. Namanya apa? Anak ambar istilahnya. Saya diajak ke situ, teman saya tanya, saya lihat, aduh, saya takut, deg. Untung tidak saya lakukan. Tapi mudah enggak kita kalau enggak punya kekuatan kepada Allah untuk tergiur seperti itu? Salah satunya ya, ini satu contoh. Setahun setengah yang lalu, anak saya ada benjolan, kan saya pernah cerita di dada. Sopir saya ini sama-sama orang kampung dari Kebumen. Bu, di daerah Tangerang tuh ya Bu, saya punya temen, orang daerah, orang Banten ama tuh pintar sekali Bu. Benjolan apapun didoakan kempes. Tergelitik enggak ingin mencoba? Sopir sudah kenal baik, orang sendiri, coba aja Bu, kan enggak ada masalah, enggak diapa-apain, enggak suruh ngapain, paling minum air putih. Pasti tergelitik kita untuk mencoba. Puji Tuhan, aduh puji Tuhan, kalau saya lakukan, saya bawa anak saya dalam kuasa iblis. Aduh, itu kalau saya langsung, puji Tuhan, saya tidak lakukan. Ya terima kasih, nanti ya kalau saya butuh. Tidak pernah saya lakukan. Dan ternyata setelah proses sekian lama saya lalui, ini anak saya sudah dibuang benjolannya dan kembali kemarin dikontrol, tidak ditemukan sel ganas sama sekali, enggak ada. Puji Tuhan. Tapi perjalanan untuk menuju ini, itu perjalanan yang kita sedikit aja kita lengah, kita dalam kuasa iblis. Godaannya banyak sekali. Apalagi teman saya banyak. Di sana tuh orang pinter. Dikasih minum aja bisa sembuh, nggak usah operasi, nggak usah. Godaannya banyak sekali, tapi puji Tuhan, saya bahkan menemukan dokter pun itu menurut saya itu Allah yang menunjukkan. Jadi ternyata dokter yang menangani anak saya adalah
bekas direktur Rumah Sakit Kanker Darmais, terus juga mungkin dokter-dokter kepala yang bagian itu dia onkologi, dokter onkologi seluruh Indonesia dia kepalanya. Cuma sekarang dia sudah agak lansia, dia tinggal di Bandung. Menemukan dia itu Tuhan yang menunjukkan. Saya itu tiap pagi sampai doa, ikut misa, habis misa sakramen Maha Kudus, berbagai hikmat yang saya terima. Ketika kita begitu khawatir, tiba-tiba terdengar suara, mengapa engkau tidak mendoakan dokter yang akan menangani anakmu? Itu sampai saya tersentak. Kekhawatiranmu itu tidak merubah segala sesuatu. Berdoalah bagi dokter yang merawat anakmu. Satu persatu itu bukan tiba-tiba blek kita dapat pengertian. Jadi iman itu bukannya tempe mendoan ya, digoreng langsung jadi. Iman disebut iman itu ketika kita bertahan dalam pencobaan, itulah iman. Ketika kita sedang di dalam masalah, kita tetap percaya penyelenggaraan Allah, itulah iman. Meskipun saat itu mungkin kepercayaan sedang diuji, tipis, tapi tetap berjalan menemukan cahaya yang saya yakini itu adalah cahaya Allah, itu iman. Dan ketika kita pegang itu, keyakinan itu, wah tuntunannya tuh lancar sekali. Cepat sekali. Dan ketika saya menemukan dokter ini, pertama kali saya itu anak saya dirawat di dokter Pik, dokter Siloam yang Semanggi, dokter Samuel, orang udah top sekali lah. Tetapi kita dibawa pada perasaan yang terombang-ambing, perasaan terhina, perasaan marah, dokternya itu, ya mungkin karena kita sensi ya, merasa tidak sopan, nanganin kita tidak sabar. Orang kalau lagi sakit itu mungkin sensi ya, butuh diberi perhatian, tapi dokternya itu ya mungkin setiap hari melihat penyakit jadi meremehkan orang. Begitu. Jadi sudah melihat begitu banyak orang sakit, mungkin juga begitu banyak orang meninggal, jadi enggak menghargai mungkin. Perasaannya sudah enggak ada. Sedangkan kita yang mengalami, waduh, mungkin kata-kata manis dokter sedikit aja bagi kita itu seperti tiupan surga. Tapi enggak ada. Jadi ketika menemukan dokter ini, anak saya tuh seperti menemukan figur bapak. Waduh, dokternya baik banget mami. Mau meriksa, permisi ya, minta maaf. Alangkah dihargai. Dokter yang lain, aduh mami, rasanya kok saya begini banget. Anak masih muda ya. Nah, ketika menemukan dokter ini, penyelenggaraan Allah, tuntunan Allah itu bukan setiap saya doa langsung. Kita kan maunya instan. Doa hari ini besok ketemu jalannya. Tadi anak saya baru tanya ke saya, mami, mengapa orang sakit? Mengapa orang harus sakit? Mengapa orang harus miskin? Mengapa orang harus lahir cacat? Mengapa ada keluarga yang begitu susah seumur hidup? Dia mungkin dirinya sendiri, kenapa saya harus sakit, yang lain kok sembuh, saya makanya tertata, terkontrol, kenapa harus sakit? Saya tanya balik, mami sekarang tanya ya, kenapa orang gak boleh sakit? Kenapa Tuhan gak boleh ciptakan orang sakit? Kenapa Tuhan gak boleh ciptakan orang susah? Kalau kamu melihat hidup ini adalah di dunia, ya Tuhan, alangkah tidak baiknya Tuhan. Tetapi hidup kita ini tiga periode loh. Kita ini 3 periode. Periode dalam kandungan, periode di dunia, periode nanti setelah kita meninggal. Kalau kamu tengah-tengah ini kamu jadikan basic,
alangkah tidak berartinya hidup kemudian. Padahal masa depan hidup yang akan datang itu tergantung kita saat ini. Ini kita yang saat ini untuk masa depan. Akhirnya saya katakan, jangan melihat hidup ini perjalanan, jangan melihat sepertiga penggal hidupmu, terus kamu tanyakan seperti itu. Saya ngomong lagi, satu, saya jawab sederhana ya, saya bilang, kenapa kamu sakit? Dengan kamu sakit, Mami lebih merasakan penyelenggaraan Allah dalam hidup. Satu poin positif enggak? Positif. Dengan kamu sakit, kamu lebih merasakan enggak mamimu lebih sayang ke kamu, papimu lebih sayang ke kamu. Kamu melihat bahwa kamu itu dilingkupi kasih yang luar biasa. Bahkan enggak cuma keluarga, sekitarnya pun begitu mengasihi. Suster, Romo ketika dia operasi itu semuanya mendoakan. Kamu enggak sadar Tuhan kamu diberikan peneguhan bahwa kamu dilingkupi kasih Allah melalui siapa? Melalui para romo, melalui orang tua, melalui segala macam. Jangan melihat dari sisi negatif. Jadi ketika ibu bapak ibu, saya yakin semuanya tidak hidup yang tidak semua naik Rolls Royce kan? Tidak naik mobil yang 2M kan? Ya toh? Masih naik mobil yang itu kan hijau-hijau, Gojek kayak gitu kan, masih kan? Iya, sama. Jangan berpikir bahwa ketika kita hidup dalam posisi itu, kita malang. Betapa syukurilah, ini semua sehat loh. Gak ada yang kesini pakai kursi roda kan? Gak ada yang pakai sambung nafas kan? Gak ada kan? Syukuri. Yang paling berharga adalah sehat. Syukuri itu. Dan jangan ayam-ayam dulu kalau orang Jawa. Ketika Anda diberi sehat ini, ada tugas loh yang harus kita lakukan. Ada perutusan yang harus kita lakukan. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain, dan menjadi berkat artinya membawa berkat, dan berkat itu sendiri. Bukan, gua sehat di rumah main handphone aja, tiktokan lah, tidak. Keluar, jadilah berkat. Jadi berkat apakah harus membawa sesuatu? Tidak. Ingat Matius 25:40, 37-40. Yesus menunjukkan dirinya sebagai apa? Orang sakit, terus orang telanjang, orang kesepian lah istilahnya ya, orang dalam penjara. Apalagi? Nah pokoknya itu ya, jangan bayangin, saya cari pengemis dulu deh, ya, saya pergi ke penjara. Tidak loh, kita sendiri penjara tidak selalu fisik penjara, tapi kita sendiri kadang terpenjara dalam pemahaman kita yang salah, kita terpenjara nggak mau keluar. Itu juga bisa loh, itu kita adalah sikap kita yang terpenjara. Miskin, punya kekayaan begitu banyak, masih kurang aja. Miskin nggak dia? Sedangkan saya baju 10 tahun yang lalu, ya kan? Ada orang yang pakai baju dipakai 2 kali sudah alergi. Nah ini berapa puluh kali. Saya kaya karena saya nggak merasa kurang. Saya nggak merasa kekayaanku tuh, harta itu menjadi memberati hidupku. Jangan kita jadi onta, kita nggak bisa masuk lubang jarum. Ngerti nggak peribahasa yang masuk lubang jarum? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Yang ada pepatah, orang kaya susah masuk surga, lebih mudah unta masuk lubang jarum. Bisa nggak unta masuk lubang jarum? Ya nggak bisa, masuk lubang jarum segini, unta segede saya lebih lagi. Maksudnya lubang jarum itu adalah, di Yerusalem itu ada 2 pintu.
Satu pintu utama kalau sore ditutup, yang ada pintu kecil. Bentuknya kayak lubang jarum. Tapi kalau masuk situ tuh harus menunduk, pendek. Ya kalau ukuran kecil, orang kecil ya enggak perlu, anak kecil ya serundul gitu. Tapi kalau saya mungkin butuh menunduk. Onta pun butuh menunduk. Onta kalau masuk dengan bawa beban banyak enggak bisa masuk, kecil di dalamnya lorong gelap. Jadi kalau onta masuk tuh harus ditarik, kepalanya harus menunduk, bebannya harus dibuang semua. Artinya apa? Itu filosofi semua tuh, aduh kitab suci itu indah sekali. Kalau kita mau masuk surga, lepaskan bebanmu. Kan Yerusalem baru. Anggaplah masuk Yerusalem baru, kota Yerusalem itu. Lepaskanlah bebanmu yang tidak ada hubungannya dengan kekudusan tuh lepas semua. Lepaskan, kita harus tunduk. Ditarik Tuhan, nurut, manut, baru bisa masuk. Jadi bisa enggak unta masuk lubang jarum? Kalau pintu itu bisa. Nah itu sebetulnya adalah sebuah peribahasa. Ya, jadi ketika kita masih memberatkan segala beban kita, atribut-atribut kita lupa tujuan awal hidup kita dan tujuan utama hidup kita. Enggak akan mungkin masuk surga seperti unta yang memasuk lubang jarum. Ya, oke. Sekarang masuk di dalam APP, tadi masuk lagi ya. Nah, saudara-saudari, pertobatan Paulus merubah seluruh kehidupannya, ya. Dari seseorang yang mengejar-ngejar murid-murid Tuhan menjadi murid Kristus yang bersaksi bagi Kristus. Sebetulnya itu sesuatu yang tidak mungkin, tapi itu mungkin. Ya. Nah, tadi saya teringat begini. Di dalam sesi APP ketiga tujuannya adalah kesejahteraan sosial, betul enggak? Kesejahteraan sosial. Yang disebut kesejahteraan sosial apa sih? Semua kebutuhan kita terpenuhi ya Pak ya, sosial ya, betul enggak? Papan, pangan, kebutuhan rohani terpenuhi, betul? Betul. Tapi lebih tinggi lagi kebutuhan spiritual. Kesejahteraan spiritual artinya apa? Relasi kita dengan diri sendiri clear, bisa. Jadi kalau kan terkadang kita pertama berbicara dengan diri sendiri. Kalau ada kesalahan kita koreksi diri sendiri kan. Waduh, saya salah nih. Kalau kita nggak ada punya relasi dengan diri sendiri, enggak, gue bener kok. Gue bener, mesti gitu kan, pembelaan diri. Relasi kita dengan diri sendiri harus clear. Kedua, relasi dengan sesama harus clear. Ketiga, relasi kita dengan alam lingkungan kita, termasuk binatang, termasuk tumbuhan, termasuk yang bukan sesama kita, orang Muslim, orang Hindu, orang Buddha, clear. Yang keempat adalah relasi kita dengan Allah, itu juga harus clear. Itu kalau semua clear, itu baru sejahtera spiritual. Jadi itu di dalam APP keberapa tuh? Kesejahteraan spiritual. Nah, untuk mewujudkan kesejahteraan spiritual, kan tentunya kalau namanya sejahtera enggak mungkin kita sendirian. Kalau kita memang benar-benar Kristiani, kita harus sadarin bahwa setiap Kristiani kita dituntut untuk melaksanakan panggilan gereja. Artinya apa? Harus memposisikan semua ciptaan adalah setara, hak dan martabat semua diciptakan Allah tuh enggak memilih, enggak memilah, sama derajatnya, sama memiliki martabat luhur, enggak cuma saya, semuanya sama. Mau dia yang hitam, mau dia yang bongkok, mau dia yang jelek, mau dia yang cantik, sama-sama punya martabat luhur. Apa sih salah satu martabat luhur? Dapat memilih, kita punya pilihan loh, mau taat kepada Allah,
mau menyembah Allah, mau murtad, itu kita punya pilihan. Itu martabat luhur. Tentunya martabat luhur ini kita harus arahkan kepada yang benar, sesuai kehendak Allah yang membawa kita kepada perkenanan Tuhan. Tapi itu martabat luhur. Kita sering lupa bahwa saya dicintai Allah. Dia juga dicintai Allah loh. Saya layak mendapatkan kasih Allah. Dia juga layak mendapatkan kasih Allah. Nah, itulah artinya solider. Ini kan judulnya solider. Solider ini tuntutan kita harus menempatkan sesama kita itu sama, setara. Hak, martabat sama. Kita punya rasa, oh dia itu sesamaku. Kalau dia sakit, mestinya aku ikut merasakan sakit. Kalau aku bisa makan 3 kali, sesamaku makan 1 kali, tentunya ada perasaan yang, wah, panggilan seorang Kristiani enggak boleh. Ada kesetaraan. Nah, kemudian apa sih subsidiaritas? Kalau kita sudah punya perasaan solider, solider itu bukan cuma perasaan terharu, aduh kasihannya, aduh kasihan sekali. Tetapi perasaan solider itu harus diwujudkan dalam karya kasih. Harus kita turun, jangan cuma kasihan doang. Kasihan itu dalam wujud tangan yang terulur, hati yang hadir, kasih yang hadir, itu subsidiaritas. Lebih tinggi lagi, compassion. Compassion itu siapa? Itu bersama, passion artinya menderita. Itu Yesus, compassion. Bersama-sama menderita bersama ciptaannya, bersama anak-anaknya. Kita tidak perlu mungkin sampai kayak Yesus, compassion. Subsidiaritas dengan kesadaran bahwa kita memiliki martabat yang sama. Kita harus hadir membawa kasih dan menjadi kasih itu sendiri. Nah, kalau kita sudah bisa menempatkan bahwa hidupku bukan aku lagi, Kristus di dalamku, solidaritas, subsidiaritas, compassion, bisa nggak dilakukan? Bisa kan? Karena ketika kita materialistis, siapa yang memimpin hidupku? Materi, keserakahan, egois. Terus kedua, ya, Lukas mungkin bacaan sebelumnya, 3 minggu yang lalu ya, yang orang kaya dan Lazarus. Pertobatan hati adalah salah satunya. Janganlah rumahmu dibikin kedap suara, tembokmu dibikin kedap suara. Janganlah pintumu berlapis-lapis tebalnya, sehingga penderitaan tetangga kita enggak dengerin. Sampai ada orang mati di depan pintu kita enggak tahu. Itu yang dialami oleh Lazarus. Tapi mungkin dialami oleh kita. Salah satunya, saya mau berziarah ke Yerusalem. Tiba-tiba keponakan berarti cici saya atau koko saya atau adik saya telepon. Waduh, si Albert ini mau kuliah tapi enggak punya uang. Bagaimana sikap kita? Ke Yerusalem minimal 70 juta. Sekolah mungkin butuh 10 juta sudah bisa masuk kuliah. Nah, kita mau gimana? Kalau kita sebagai umat Allah, kita nggak boleh. Kalau kamu belum menolong keponakanmu, mestinya nggak layak bagi Yerusalem. Percuma, Tuhan Yesus juga berdoa di sana juga, Tuhan Yesus, kamu Allah, saya yang hidup aja kamu nggak tolong. Jangan mikirin Allah, kita bayangin Tuhan Yesus di depan kita. Siapa pengemis di depan pintu itu Tuhan Yesus. Siapa yang sedang menangis di belakang tembok yang kesakitan, mungkin dia butuh hanya obat yang dia nggak mampu beli atau sesuap nasi untuk mengisi lapar, tapi kuping kita tuh pekak, tembok kita tebal. Nah itu kita butuh pertobatan hati, terutama dalam masa prapaskah. Jangan tidak mau tahu, kita harus tumbuhkan perasaan empati.
Bedanya tahu nggak sih simpati sama empati? Apa bedanya? Kalau simpati kan misalnya ada orang meninggal ya, sekarang kan banyak turut berduka cita ya. Sudah merasa sudah cukup turut berduka cita, lah itu kita sekedar simpati. Tetapi ketika kita mau hadir ke rumah duka, mungkin kita menghibur, turut berduka ya, terus duduk menemani dia, dengerin dia berkeluh kesah, itu sudah masuk ke empati. Tapi Tuhan mau tidak Tuhan mau kita lebih dari itu. Kita hadir, jadi berempati, hadir di situ. Tidak hanya WA, semoga cepat sembuh ya, sudah cukup, sudah merasa itu sudah luar biasa. Bentuk atensi, basa-basi itu. Saya kadang-kadang bikin gitu, kata-kata apa yang paling indah? Nah, benar nggak? Ini semuanya nih, saya ngomong jujur. Happy birthday Pak, boro-boro kita kenal. HBD, wish you all the best. Sungguhkah aku mengharapkan yang terbaik buat dia? Belum tentu. Nah itu kita sekarang mau dalam masa prapaskah ini, setiap apapun yang kita lakukan, hidupi. Yang paling gampang itu, ayo terhadap sekitar kita. Sekarang beras mahal. Ketika kita makan, tetanggaku makan enggak? Ketika kamu punya sesuatu yang terbatas, ya jangan dipamerin makannya. Kalau enggak mau berbagi, jangan dipamerin, minimal tidak menimbulkan iri hati. Tidak mengecilkan dia, nanti ketika dipamerin, malah dia ngomong, aduh Tuhan tidak adil, aduh malah Tuhan disalahin, padahal saya yang salah. Tuhan gak adil, dia bisa makan, kenapa aku gak makan? Kenapa dia bisa disayang, aku enggak? Akhirnya kan Tuhan yang jadi kambing hitam. Ayo, jadi masa prapaskah ini masa sungguh-sungguh kita bertobat. Temanya itu luar biasa, solidaritas. Memang pertama kali memahaminya susah. Tapi ini adalah ungkapan bahwa kita ini, apalagi bacaannya bertepatan sekali. Bertepatan dengan ini, seperti yang Lazarus itu ketika saya bawakan di satu PD. Itu kita banyak lupa. Padahal ketika Lazarus, kalau kita kasih aja makanan kan gak mungkin kita habis, berikanlah sebagian bagi dia. Dia gak mungkin mati. Kakinya korengan, belilah betadin berapa mahal sih? Tetapi masalahnya hati yang tidak mau, hati yang tidak berempati, hati yang tidak menyadari bahwa dia tuh sama dengan aku. Sekarang saya tanya, kalau orang masuk neraka tuh orang yang bagaimana? Melanggar perintah Allah, 10 perintah Allah, yang membunuh, betul enggak? Membunuh masuk neraka enggak? Pasti ya. Orang kaya membunuh enggak? Enggak membunuh loh. Tapi kenapa masuk neraka? Itu bisa jadi orang kaya adalah saya. Enggak membunuh, jangan berpikir saya enggak membunuh pasti saya masuk surga. Belum tentu. Ketika engkau membiarkan Allah yang hidup di depan matamu sampai mati, itu tandanya engkau tidak percaya pada penyelenggaraan Allah. Ketika kita mau memberi sesuatu, kita takut miskin dengan memberi, artinya kita tidak percaya penyelenggaraan Allah. Enggak ada cerita kita memberi jadi miskin, itu enggak ada. Dan selalu saya ingatkan bagi teman-teman, ketika kita diberi rezeki berlebih dari tetanggaku, jangan ayam-ayam dulu. Artinya kita diberi tanggung jawab lebih besar daripada tetanggaku. Karena apa? Di dalam rezeki yang kita miliki itu ada rezeki orang lain yang dititipkan kepada kita yang harus kita sampaikan. Bukan kita simpan, bukan kita kubur, bukan kita simpan buat turunan, 7 keturunan. Kita enggak percaya penyelenggaraan Allah. Betul enggak? Itu jadi jangan berpikir kalau punya duit banyak kita ayem. Tanggung jawabnya banyak.
tanggung jawab yang kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya orang kaya itu tanpa membunuh pun dia masuk, ya karena dia tidak berempati, dia tidak percaya penyelenggaraan Allah, dia tidak menempatkan sesamamu seperti dirimu sendiri, tidak mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Boro-boro perintah baru, mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihiku. Ingat enggak? Nanti Paskah kan ada kan? Perintah baru. Perintah baru terimalah supaya engkau saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Sabda Tuhan. Jadi ukuran kasih itu bukan kasihi sesamamu seperti aku. Jadi kita harus mengasihi sesama seperti aku ingin dikasih. Kadang-kadang orang enggak mengasihi diri sendiri loh. Jadi kasihilah sesamamu manusia seperti Tuhan Yesus mengasihi. Lebih tinggi lagi, lebih susah lagi kita jangkau. Makanya orang kaya tanpa membunuh pun masuk surga. Karena apa? Dia sudah mencederai kasih Allah sendiri. Dia sudah tidak percaya atas penyelenggaraan Allah. Jadi hati-hati. Di dalam masa Prapaskah ini, mari kita renungkan. Kalau kita merasa ada perasaan tergelitik dengan nasib orang lain, nasib kok kasihan ya, jangan cuma tinggal di hati, jangan tinggal hanya perasaan terharu, tapi laksanakan, lakukanlah, melangkahlah, hadirlah sebagai berkat, hadirlah menjadi berkat, hadirlah menjadi pengharapan. Ingat, semua hati ini tanpa terkecuali adalah hati yang sangat dikasih Allah. Hati yang menjadi alasan Allah mau tersalib. Jadi bukan karena aku, yang cuma aku yang dikasih, tapi semua sama dikasih Tuhan. Ya. Terus tambahkan apa lagi? Jadi pertobatan dimulai dari diri sendiri. Dari kita mulai peka, kita belajar hadir, kita belajar untuk menjadi berkat, memberkati orang lain. Paling sederhana di antara Yerusalem dulu. Yerusalemku dulu. Yerusalem enggak cuma di rumah dan lingkungan sekitar kita. Yerusalemku bagaimana? Kalau kita makan, tetangga kita enggak makan, itu juga bahaya loh. Ya, cemburuan sosial. Jadi kita mesti berpikir demi keamanan kita, juga berpikir bahwa dia juga sesama kita. Persis pasca tahun 2024 kita sekarang menurut saya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi kita mulai menyadari, kurangi yang tidak perlu, simpan. Kalau kita makan satu piring, kita bisa menyimpan satu piring, mungkin bagi orang lain. Penyelenggaraan hidup kita, percayalah Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu menyelenggarakan hidup kita tuh sempurna. Jadi kita simpanlah, berbagi kepada orang lain. Kita ingat, kita bisa lapar, orang lain juga bisa lapar. Kita iri dengan keadaan orang lain, diberkati. Orang lain juga mungkin bisa iri terhadap kita. Jadi ayo kita empati, kita peka. Dalam masa Prapaskah, Yesus sendiri yang mau menderita bagi kita. Ngapain sih susah-susah menderita? Di surga udah enak kok. Karena dia melihat tanpa dia hadir sebagai juru selamat, kita enggak punya harapan, kita enggak punya masa depan. Kalau Tuhan tidak tersalib, ketika kita mati, itulah kematian kekal. Enggak ada lagi kebangkitan. Jadi Yesus itu sungguh solider, subsidiaritas, sekaligus compassion. Dia hadir mau menderita bersama kita, ya. Oke, kayaknya kalau saya terusin saya bisa nyanyi. Ada yang mau nambahin atau mau bertanya boleh? Ibu, daripada saya nyanyi loh. Siapa yang mau atau mau bersharing? Hah?
Tadi udah ya, Tuhan Yesus disalib, kalau enggak disalib kita enggak punya surga, enggak bisa masuk surga. Kenapa disalib, kenapa harus begitu? Karena Adam dan Hawa mula-mulanya, sehingga ketika Adam dan Hawa berdosa, akhirnya karena Adam Hawa berdosa, relasi kita dengan Allah terputus. Jadi itu salah satu jadi jembatan untuk memperbaharui relasi kita dengan Tuhan. Itulah Yesus. Baca dulu kitab suci ya. Dibaca lagi ya. Iyalah, baca. Ya bukan kamu yang jahat Adam dan Hawa. Justru karena baik dia disalib. Justru karena saking baiknya dia mau disalib, karena melalui salib kita selamat. Ya, oke, apalagi ada yang mau nambahin? Atau ngoreksi? Atau oke, sudah? Sudah nggak ada? Oke. Terima kasih teman-teman. Semoga Paskah tahun ini juga membuat kita lebih dalam merenungi bahwa kita memang harus berubah. Kondisi ke depan kita nggak tahu loh, cepat sekali berubah. Katanya kalau nggak ada perlu besok jangan terlalu banyak kegiatan, banyak demo tapi nggak tahu kebenarannya, tapi lebih baik kita berhati-hati ya. Kalau bisa perhiasan jangan seperlunya kita pakai, karena di luar sana banyak sekali yang tidak mampu, nanti malah timbul iri, nanti kita disakiti, ya yang rugi kita sendiri. Ya lebih baik kita berjaga-jaga, kita juga berempati, berapapun kita bisa kasih, berapapun kita bisa hadir, lakukanlah. Itu adalah Allah yang hidup, oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman-Nya Bu Justisia, sungguh sangat berguna ya di masa Prapaskah bagi kita, supaya kita mau berbagi, berempati kepada sesama kita. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk saudaraku. Kini tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita menaikkan satu pujian persembahan. Yesus ku terima.
Kami ucap syukur dan terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui anak-Mu yang terkasih, Ibu Justisia. Kiranya Bapa, Engkau memberkati Ibu Justisia bersama keluarga besarnya, agar Kau pakai lebih heran lagi. Bapa yang baik, juga kami ucap syukur dan terima kasih untuk persembahan yang boleh kami persembahkan kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Dan juga pada malam hari ini kami akan membawakan wujud-wujud doa. Kiranya Bapa, Engkau hadir di dalam wujud doa kami untuk memberikan yang terbaik bagi apa yang kami doakan. Pada malam hari ini kami ingin mendoakan pastor kami, yaitu Pastor Geris dan Pastor Purnomo. Kiranya Bapa, Engkau selalu menyertainya di dalam karya-karya pelayanannya, sehingga ia dapat mengembalakan domba-dombanya dengan penuh kasih. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapak untuk mereka yang saat ini sedang sakit. Ibu Angela Gabriela Cipin, Andi Nicholas, Ibu Farida, Bapak Chung Chitpin, Kalorina Belinda Yovitago. Mohon berikan kesembuhan dan pemulihan bagi yang sedang sakit. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kami juga yang mau mendoakan untuk mereka, teman-teman atau saudara maupun keluarga kami yang saat ini sedang bekerja atau memerlukan pekerjaan yang lebih baik. Kiranya Bapak memberikan kelancaran di dalam pekerjaan atau studi untuk Kristianto, untuk Vincent, untuk Matthew Javier Wijaya, dan untuk Felix Sujanto. Berikanlah rahmat yang dibutuhkan untuk mereka di dalam kelancaran pekerjaan dan studinya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sudah mendahului kita untuk memperoleh kedamaian abadi, kehidupan kekal di surga. Pastor Abis Fernando SX, Laurencia Janet Wijaya, Bapak Benediktus Budi Rukun, Ibu Benedikta Tan Kinhua, Bapak Pui Sehien, Ibu Johana Cendra, Stefanus Tedi Setiawan, Swan Diono, Ibu Rosmawati Lukimin, Pastor Abis Fernando SX, Ibu Suryana Wijaya, Bapak Mucin Piau, Bapak Petrus Hengki Samsudin Suyanto, dan Ibu Silyana Yanti Wijaya. Berikanlah untuk mereka yang sudah mendahului kami kehidupan kekal dan kedamaian di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami juga mau berdoa untuk kami semua yang hadir di tempat ini. Kiranya Bapa di surga senantiasa memberikan kami kesehatan, memberikan kami kerendahan hati, dan juga memberikan kami sehingga kami boleh lebih lagi untuk melayani Engkau. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk paroki kami, agar para pengurus di paroki kami dapat sehati untuk memajukan paroki kami dan mau bersama-sama untuk memajukan paroki kami bersama-sama umat lingkungannya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. itulah Bapa doa-doa kami yang kami utarakan ke hadirat-Mu. Masih banyak doa-doa yang belum kami utarakan, tapi kami percaya Engkau mengetahui kedalaman hati kami. Biar yang terbaik yang Kau berikan bagi kami semua yang hadir di sini. Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya Bapa, Engkau menyertai kami di dalam perjalanan kami pulang, sampaikan tibakan kami dengan selamat untuk berkumpul bersama keluarga kami. Dan juga Bapa, biarlah nama-Mu yang kami muliakan di setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Hanya nama-Mu yang kami muliakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengumuman. Pengumuman untuk Senin depan, karena menjelang Paskah banyak kegiatan pelayanan di paroki, acara PDKK kami liburkan dan akan dilanjutkan pada tanggal 1 April nanti setelah Paskah. Firman akan dibawakan oleh Ibu Heni Dwi Widiasari. Oke, sekian dulu, terima kasih. Lagu penutup. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akhiri persekutuan pada malam hari ini dengan lagu Ku Kan Bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menepi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menepi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala
memberkati. Sampai jumpa